Kenapa tanggal 27 September diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Palu? Sanjungan Albertus Christian Kruit terlontar dari mulutnya kala pertama kali ia menginjakan kaki di lanskap Palos tahun 1898. Dalam buku berjudul Van Poso Naar Parigi Sigi en Lindo ia mendeskripsikan Teluk Paloe sebagai daerah yang sangat indah. Pegunungan sisi barat nampak air terjun, terdapat padang pengembalaan ternak. Pemandangan itu membuatnya tenang dan mengingatkannya pada Amsterdam. Dia juga menuliskan Paloe bermula dari kata palos, yang berarti dubur. 10 tahun sebelum kedatangan A.C. Kruit, tepatnya pada Mei 1888, Belanda telah melancarkan operasi militer di Palos Baai, Teluk Palu, yang berujung pada penandatanganan lang kontrak antara pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Palu. Dalam traktat berisi puluhan pasal itu, Belanda menjadikan Palos sebagai daerah kekuasaannya. Berstempel, Vorst van Palos, Raja Palu, dan Civil Gezageber van Palos Baai, penguasa sipil Teluk Palu. Manuskrip lang kontrak sejatinya telah menggambarkan eksistensi suatu daerah berpenguasa yang berada di bawah, telunjuk, pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Daerah itu adalah Palos, Palu. Sejalan waktu, memasuki awal abad ke-20, Belanda terus menancapkan kuasanya di Palos. Penulisan Palos pun dalam dokumen kolonial seringkali dituliskan sebagai Paloe, Palu, seperti lema yang berada dalam stempel Raja Palu tahun 1907, bertuliskan, Magau Evan Haete Lanskape Paloe, Raja Lanskape Paloe. Toponimi Palos dan Paloe. Palos dan Paloe diyakini sebagai asal penamaan kota Palu. Palos, Kaili, Palo, berarti dubur, secara filosofis menggambarkan suatu daerah yang berada muara sungai. Sedang Paloe diambil dari kata Avo na Paloe atau juga Volovatu na Paloe, berarti bambu endemik yang tumbuh di sekitaran lembah, terutama di sepanjang sungai. Paloe sebagai identitas kota terus membahana hingga memasuki era kemerdekaan. Dalam maklumat Raja Palu tertanggal 6 Mei 1950, secara tegas tiga kerajaan yakni Palu, Kulawi dan Sigidolo memutuskan pecah kongsi dengan negara boneka bentukan Van Mook, Republik Indonesia Serikat, RIS. Ketiganya kemudian bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Di tahun 1964 saat terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah, Palu didaulat menjadi pusat pemerintahannya, kala itu Palu berstatus sebagai ibu kota Kabupaten Donggala, hingga tanggal 1 Juli 1978 terbentuklah Kota Administratif Palu, melalui Peraturan Pemerintah, PP. Nomor 18 tahun 1978 tentang pembentukan Kota Administratif Palu. Sebagai pengejawantahan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1978 tersebut, pada 27 September 1978, dilantiklah pejabat wali kota administratif Palu, Drs Kisman Abdullah. Momen itu kemudian dijadikan dasar sebagai peringatan hari ulang tahun Kota Palu. Dalam perspektif historis, Paloe telah eksis sebagai suatu wilayah jauh sebelum tahun 1888, tetapi secara administrasi, Palu baru diakui sebagai kota administratif pada tanggal 1 Juli 1978.